Halo semua, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon dukungannya ya untuk klik subscribe dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Cerita kali ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Ridwan yang mempunyai hobi bermain band. Ia dan anggota band lainnya sudah merencanakan jadwal latihan di sebuah rental studio. Saat itu, Ridwan dan teman satu bandnya berlatih pada malam hari. Setelah selesai latihan, ia dan teman-temannya tidak langsung pulang. Mereka berkumpul di base camp untuk sekedar membahas konsep dan lagu yang akan mereka bawakan. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan tengah malam. Ridwan pun pamit pada teman-temannya untuk pulang. Ridwan pulang dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, dia harus melewati sebuah gang yang gelap. Sempat ada ragu yang ia rasakan. Namun karena sudah lelah, dia pun melanjutkan langkahnya. Di dalam gang yang sempit dan gelap itu, Ridwan merasa merinding, sehingga dia mulai mempercepat langkahnya. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh yang cukup keras. Sambil berjalan, dia pun melihat ke sekitar, namun tidak ada apapun yang dia lihat. Disusul bau busuk yang entah dari mana datangnya. Langkahnya terhenti ketika melihat ada seekor anjing liar yang biasa ia lihat ketika melewati gang itu. Anjing itu menggonggong dan mengibas-ngibaskan ekornya. Ia tahu kalau anjing itu bukan anjing yang galak, karena memang sering terlihat ketika ia melewati jalan itu. Saat ia perhatikan anjing itu menggonggong ke arah belakang dirinya, dan saat ia melihat ke arah belakangnya, betapa terkejutnya ia ketika melihat sesosok pocong yang sedang berdiri di atas bangunan yang ada di sebelah gang itu. Tak lama setelah ia lihat, sosok pocong itu pun hilang. Ia sempat berpikir kalau dia mungkin hanya salah lihat. Ia segera mempercepat langkahnya hingga tibalah ia di ujung gang. Dia melihat ada kain putih yang menggantung yang menutupi jalannya. Dia pun spontan menariknya. Ketika kain itu ditarik, ada sesuatu yang ikut terjatuh tepat di hadapannya. Dan betapa terkejutnya ketika ia tahu yang terjatuh bersama kain itu adalah sesosok pocong yang sekarang terbaring di hadapannya dan disertai bau busuk yang sangat menyengat. Dia pun memberanikan diri untuk melompati pocong itu. Namun ketika ia melompatinya, pocong itu bangkit dan Ridwan pun terjatuh. Sesosok pocong itu mulai melihat ke arahnya. Matanya melotot, mukanya hancur penuh belatung. Seketika Ridwan pun berlari dengan kencang menuju jalan yang cukup ramai. Dan ia pun berhenti untuk mengatur nafasnya. Kemudian ada seorang satpam yang menghampirinya, dan dia pun menceritakan kejadian yang baru dialaminya.
Satpam itu pun hanya tersenyum dan berkata, "Hati-hati kalau lewat gang di belakang bangunan tidak terpakai itu, apalagi tengah malam karena gang itu terkenal angker." Cukup sekian cerita kali ini. Untuk teman-teman yang memiliki pengalaman seram, bisa kirim ke alamat email yang ada di deskripsi. Terima kasih.